Benedetta Kairi dengan Retribution. Oke. Benedetta sangat power dan kali ini Dia ingin meng-cancel Spectil kita dilihat dari line up ratingnya. Memang Blacklist International sangat kuat sekali di early gamenya dengan Bruno Rafaela. Ya. Oke, tapi ini cukup menarik melihat Benedetta dari Kairi yang muncul di hari pertama dari babak knockout. Kita akan lihat apakah seberapa impactful tentunya menghadapi Guinevere dari seorang Sensui. Sobat Mobile Legends Indonesia, Sonic Republic, dan buat kalian semua para pendukung tim Indonesia, mari kita saksikan semua yang ada di Watch Party. Mana tepuk tangannya? Let's go, kita mengudara ke Lane of Doubt. Mari kita lihat, ini dia game pembuka. Onyx versus Blacklist International. Bentar, aku lebih berfokus sama emblem dari Kairi Lethal Ignition. Lethal Ignition. Kayaknya dia mau bikin damage full kali ya untuk pertandingan kali ini. Apalagi ketika melihat adanya Sensui dengan item-item yang agak sedikit tanky. Mungkin dia akan bikin si Halberd nantinya di opsi item ketiga atau bahkan item yang keempat. Oke. Tapi nampaknya Momochan ada pergerakan Rene Jay yang gagal mengganggu. Sudah mulai ini ya diketahui oleh Keyboy. Karena waktu di babak group stage pun Reniji sempat melakukan hal yang sama sih. Iya, melakukan mirroring, melakukan screening terhadap jungle. Dan kali ini sudah mulai terlihat juga bagaimana pergerakan dari Sensui yang dengan cepatnya. Ya. Melakukan gerakan pattern farming dan meninggalkan sedikit fire beetle-nya. Dan ini dia untuk pemilihan dari segi emblem assassin. Ini dibawakan oleh Trill juga. Berarti menandakan kalau benar adanya Kairi akan build ke arah item attack. Kakao mendapatkan boost di depan sana. Mencium sedikit bau ganking. Dan ternyata Boots mengeluarkan flicker yang kalian mau muncul. Iya, lebih bermain aman aja dari Boots. Coba untuk respect dengan adanya pergerakan dari dua pemain Blacklist International di area atas. Sementara dari in-game harusnya in-game equipment kita belum melihat. Satu Fury Hammer memang sudah diselesaikan oleh Kairi. Ya, tapi pemilihan dari Vampire Mallet untuk cewek cukup menarik juga menurutku. Karena dengan Vampire Mallet seenggaknya dia masih mampu untuk bertahan hidup dengan basic attack. Mendapatkan 8% untuk lifesteal. Dan ini adalah presisi penting untuk early game tempo yang dipegang sama Onyx nantinya. Oke, tapi nampaknya Sans di sana bakal coba diganggu gugat. Para pasukan dari tim Onyx, mereka memaksa team fight dan Red dikeluarkan Sensui. Berhasil mendapatkan first spot terhadap seorang Kairi. No power of retribution dari tim Onyx Indonesia membuat Blacklist International berhasil mengamankan turtle pertama mereka. Sang tuan rumah berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Ya, turtle pertama yang harus direlakan karena memang Kairi pun berhasil untuk ditumbangkan dengan Special Negation dan juga Violet Requiem yang benar-benar langsung connect ke arah seorang Kairi. Yeah. Karena posisi Sans juga nggak bisa nge-backup karena dia udah nggak punya Black Shoes. Apalagi kalau kita lihat dari Kairi tadi aku kira dia bakal langsung menggunakan anak Form Iya, tapi dia tahan ternyata. Dia tahan terlebih dahulu, ternyata dia masih menggunakan pasifnya dan terjebak dengan Spectral Migration Field Requiem. Combo yang begitu mematikan dari Guinevere. Adanya point kill ditambah dengan satu objektif turtle membuat teman-teman dari Blacklist International langsung lead the level. Ya, dan cewek sekarang udah makanin dua lane juga. Berpindah dari area mid sekarang menuju ke area bawah. Dan Oheb udah selesai dengan satu buah Husk Claw-nya. Renegi udah mulai fokus untuk melakukan babysit ke area bawah. Oke, tapi nampaknya ada satu hal yang mungkin aku akan bahas soal cewek. Kalau misalnya kalian lihat, kita tahu, siapa yang tidak tahu kalau misalnya Cloud ini benar-benar kalah catch up atau kalah match up di early terhadap seorang Bruno. Bruno ya. Tapi berapa kali cewek yang bikin Oheb itu berada di turretnya kalau kalian sadar. Begitu kelas tapi depan sana cewek masih dapat bertahan. Purify Gaming tidak terlalu terlambat. Untung saja masih bisa sempat digunakan. Walaupun keluar cukup banyak damage, Profesor. Tapi platingan gold shield turretnya, lihat bagaimana Oheb memanfaatkan gameplay objektifnya karena dia menangin laning dan hampir mendapatkan sepenuhnya turret dari Onyx. Wah, ini lumayan bahaya juga di area bawah ya, karena pergerakan dari seorang cewek yang terpaksa menggunakan satu buah Purify-nya. Berkat adanya rotasi yang dibawakan oleh seorang Sensui, masuk ke area jungle yang dimiliki oleh Onyx. Mau nggak mau dengan ada Purify, cewek dia harus merelakan platingan gold yang berhasil diamankan oleh Oheb. Dan kalau kita lihat juga bottom lane masih belum dilepaskan pressure-nya cewek. Gak bisa kemana-mana lagi dan cewek akan coba di take down. Dan mirror image berhasil muncul kali ini. Bahkan San sampai turun gunung untuk membantu pergerakan dari seorang cewek karena di early, di bawah menit kelima, mereka sudah kehilangan turret plus plating-platingannya. Dan kali ini mungkin dari Oheb tentunya akan bisa melakukan pertukaran lane nanti bersama dengan seorang Edward. Tapi mungkin menunggu
Turtle kedua kali ini yang sudah mulai muncul. Edward pun udah dapetin heptasis, sementara cewek memang udah jadi ke arah satu buah Demon Hunter Sword, Be. Iya, karena dia dari awal udah punya Vampire Melee, jadi sangat make sense. Untuk di menit yang keempat, walaupun lose condition, dia tetap mendapatkan Demon Hunter Sword-nya. Dan dia akan memilih untuk melakukan split push, ketimbang untuk join team fight berempat bersama dengan member Onyx lainnya. Karena terlalu riskan. Kalau dia pagi-pagi kayak gini udah join team fight tanpa adanya persiapan yang matang dengan item-item yang masih belum dia miliki. Apalagi nggak ada Purify, wah udah dia akan jadi bulan-bulanan warga doang. Dan bahkan nanti yang ditakutkan adalah para pasukan dari tim Onyx lebih fokus untuk melakukan cover dibandingkan initiate untuk membuka ke arah depan. Di depan sana, para pasukan dari tim Onyx, mereka coba untuk melakukan team fight. Apakah Retribution gagal? Kyrie kali ini masih ada out of the ball yang sedikit terlambat. Membuat para pasukan dari tim Onyx, mereka hilang kembali 2 planet. Maka Boots akan menjadi orang yang ketiga. Turtle hilang, October Ball tidak bisa dikeluarkan. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx, mereka kehilangan 2 kali Turtle secara berturut-turut. Wow, dan kali ini kayak Onyx memang harus agak sedikit bermain lebih sabar. Benar-benar mengasih space terlebih dahulu untuk seorang ceweknya bisa dapetin atau mungkin bisa ngejar ya dari segi network yang dimana OHEP udah 4.400. Ya, dan dan disusul ini dengan 3 pemain lainnya. Ini bakal bener-bener kaya banget buat OHEP-nya, tapi bener-bener di all in terus sama Sensui siapapun yang dia temui dengan menggunakan Valtryek Wayem. Setidaknya dia memberikan pressure di depan sana. Retribution telah dikeluarkan Sensui. Special Migration masih cooldown. Perpasukan dari tim Onyx di sana memasang team fight kembali dan bahkan Put hampir ter-takedown dan hilang. Gak bisa menang damage yang diberikan oleh seorang OHEP. Sutota from Filipina. Membuat tim Onyx mereka kehilangan kembali ESP laner mereka secara 2 kali berturut-turut. Membuat mereka harus mundur ke arah belakang dan belum ada yang bisa membendung pergerakan OHEP. Dan Suns adalah sebuah jawaban untuk kali ini. Menurut aku pergerakan dari Sensui sih benar-benar gak berhenti sama sekali, Be. Dia benar-benar main coba untuk proaktif. Nyoba untuk melakukan metode pick off-nya untuk ngecek satu pemain dari Onyx. Ya, tapi inilah dia Blacklist International dengan permainan solid fight-nya. Iya. Mereka benar-benar grouping terus dan setup-nya masih jalan. Connecting juga untuk Edward-nya karena dia selalu hadir dalam team fight besar dan on the way untuk memiliki satu si Halberd. Ini akan mendinai bagaimana regen HP yang dimiliki oleh Boots nantinya dengan menggunakan Vengeance. Dan mid lane akan menjadi ancaman selanjutnya bagi Onyx itu sendiri karena Blacklist tidak ingin menghentikan dominasi early game-nya hanya dengan pertukaran poin kill atau bahkan dengan memberikan Onyx ruang agar bisa melakukan farming. Ya, dan Kiboy baru jadi ke arah silence rope aja sih. Jadi agak sedikit sulit untuk menahan mungkin physical damage yang dimiliki oleh Blacklist International. Dan perbedaan levelnya cukup jauh. Kiboy berbeda 2 level dibandingkan dengan OHEP dan 3 level dibandingkan dengan Sensui. Jadi harus emang agak sedikit mungkin membawa game ini menuju ke arah mid to the late game nantinya untuk Onyx sendiri. Sambil menunggu ceweknya benar-benar ready untuk team fight. Oke, perfect turtle ya di tangan dari tim Blacklist International ya. Dan tim Onyx melepaskan turtle kali ini yang harus mereka siapkan adalah gimana cara laning phase terlebih dahulu. Dan mungkin ini akan ada permainan Onyx yang melepaskan turtle tapi mereka akan menukarkan dengan adanya Lord nanti di game pertama. Dan team fight harus coba didapatkan, kalau enggak mereka nggak akan bisa mendapatkan momentum. Sekarang lihat posisi dari Sensui terlalu agresif di garis depan dan bahkan satu hal lagi yang cukup menakutkan. Posisi dari OHEP nggak kesentuh sama sekali. Kalau nggak cewek, Suns harus ke belakang. Oh, tapi masalah utamanya sulit banget untuk menuju ke arah belakang karena kurangnya item, minimnya level. Dan kalau kita lihat juga secara komposisi tim fight-nya, Blacklist International dia punya Rafaela dan juga punya Faramis. Sehingga tim fight jangka panjang bisa banget untuk dijalankan dan lihat damage dealt yang diberikan oleh Blacklist International. Ini benar-benar kayak didukung penuh oleh Edward dan kawanan dari Blacklist itu sendiri dengan 4 pemain yang berada di top dari damage dealt. Gila, 4 pemain dari Blacklist International. Saat ini mereka memegang tentunya damage deal yang lumayan besar loh. Untuk Onyx sekarang mereka harus benar-benar kayak mungkin coba untuk melakukan pick off satu pemain yang bisa memotong laning jauh biasanya. Entah itu dari Edward atau mungkin dari OHEP. Panas setelah dikeluarkan mundur ke belakang Suns akan coba dengan ada terrorist dari Kiboy dan Durai menyelamatkan seorang Sensui. Perpasukan dari tim Onyx mereka ingin memaksa tim fight kembali dengan konser game dikeluarkan oleh seorang Kiboy. Renechai hampir tertengok tapi Kyrie masih berhasil selamat dengan eye for eye. Lihat mata dari seorang Kyrie langsung mundur ke belakang ketika dia terkena damage yang cukup besar. Dan bahkan di arah mid lane. Cuma satu-satunya turret dari tim Onyx Indonesia yang belum pecah sampai ke innernya. Seperti yang kamu bilang sih Ji, OHEP gak ada yang bisa megangin. Dan gimana caranya damage yang dikeluarkan sama OHEP ini dihalau oleh pemain-pemain dari Onyx. Dari depannya aja, dari Kiboy pun cukup respect tentunya dengan damage yang dimiliki sama OHEP. Tapi
kalau ngomongin dari Lord Kamera, udah muncul Profesor KB. Dan posisi kali ini yang sudah terbuka adalah di mana Sensui telah muncul. Oh, gitu. T-Boy berhasil dapatin Ready Chai. All in menuju ke belakang. Dan Blazi dan from cewek masih dihalau dengan NetRam. Regis sampai flicker membuat para pasukan dari tim Onyx. Mereka poranda. Kembali mereka kehilangan the power of retribution dari Kyrie. Bersama dengan Boost menjadi korban kedua. Keganasan dari tim Blacklist International. Mereka bertukar dengan adanya Rafaela. Is not worth it. Iya, lihat damage dari seorang OHEP. Ketika memang adanya satu buah special migration dan juga Violet Requiem yang masuk dari Sensui, langsung di follow up OHEP-nya. Wah, ini terlalu all in sih dari Blacklist International ketika memang kesempatan untuk mereka mendapatkan momentum tidak bisa dihentikan hanya karena satu penculikan terhadap Rene J. Iya. Lihat bagaimana counter setup dengan menggunakan Resistance Realm dan juga NetherRealm yang dibuka dengan instan dari Yue. Walaupun ada Lord yang membantu di sana dengan efek knock up-nya, tapi tentu Kyrie yang tertangkap ini bakal jadi rugi banget. Karena ketika dia tumbang, otomatis teman-teman dari Blacklist International bisa all in ke arah dari Lordnya tanpa ragu-ragu. Pada saat menuju ke arah sosok seorang Sensui, Boost terperangkap seorang diri. Tidak ada yang bisa menemani, tidak ada yang bisa menjemput jebakan para pasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba untuk melakukan clear minion yang sangat cepat. Untungnya mereka punya high ground defender. Dan Keyboy masih mencoba untuk menjaga perimeter. Dan Kyrie seperti biasa mencoba melakukan cutting terhadap minion. Meskipun masih ada pasif turret, tapi ini udah mulai cukup berbahaya. Sensui mencoba untuk mendapatkan seorang Keyboy. Damage yang besar dari sosok seorang Edward, bahkan sekalipun gak bisa dibendung. Sans sama dengan seorang cewek masih coba untuk melakukan sedikit counter up dan lihat damage dari Sans akhirnya bisa membuat OHEP setengah darah. Tapi tandanya kita masih punya asa. Masih. Ada asa. Tapi balik lagi harus lebih berhati-hati dan bahkan ada satu clock dari sosok OHEP yang menandakan kalau dia bisa jadiin ini ke arah Magic Blade secepat mungkin agar nantinya damage dari Sans bisa terdinai. Tapi menuju ke arah momen-momen mid game, kita juga harus ingat kalau Onyx punya power dari Cloud, Lilia, dan juga Benedetta. Ini adalah 3 hero yang mampu untuk melakukan clear wave dengan cepat. Hanya saja untuk Kyrie itu sendiri yang masih on the way menuju ke arah si Halberd. Dia membutuhkan momentum untuk tidak keluar terlebih dahulu, kecuali kalau dia mendapatkan momentum untuk mencuri satu pemain dari Blacklist International. Sayangnya, Blacklist dengan keadaan seperti ini, dengan keadaan yang unggul banget, udah pasti bakal menabrak dengan 5-man move. Iya. Sehingga mereka nggak bakal berpisah dan metode pick off kita X-kan dulu. Selain itu masih ada winning condition yang masih bisa dimanfaatkan, yaitu dengan melakukan defense high ground. Tujuannya adalah untuk melakukan counter re-engage ketika teman-teman dari Blacklist International berada dalam keadaan yang mungkin mistake, walaupun small mistake, tapi blunder tersebut mungkin bisa dimanfaatkan nanti oleh Onyx. Dan sekarang mungkin menunggu ya untuk Lord yang kedua muncul. Pergerakan dari pemain-pemain Onyx kali ini, Edward yang selalu memfollow dengan satu buah Raging Sandstorm ini menurut aku juga perlu diwaspadai karena biasanya yang masuk terlebih dahulu. Oke, Blazing Due dari cewek diselamatkan oleh seorang Yue. Keyboy dengan Console Gaming mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tapi lihat, trigger terhadap NetherRealm yang berhasil didapatkan oleh para pasukan dari Onyx. Ini menjadi sebuah genderang perang untuk Onyx. Kenapa? Keuntungan di tangan mereka. Dan mereka tinggal mencari gimana cara para pasukan dari tim Blacklist mengeluarkan Purify Gaming. Tapi sudah pasti dipastikan tidak ada NetherRealm untuk beberapa saat. Ya, ini NetherRealm yang bagus banget timingnya karena ada Lord. Tapi masalah utamanya adalah perbedaan network yang terlalu ideal untuk Blacklist International melakukan teamfight 5 lawan 5. Membuat Onyx juga kayaknya harus mengurungkan niat. Kalau mereka mau all in, kalkulasinya harus tepat. Karena mau bagaimanapun ada Flask of the Elsis nanti yang akan dimiliki oleh Rene J. Dan itu adalah item anti-burst. Dan Onyx tidak bisa melakukan burst damage ketika Blacklist sedang grouping berlima. Oke, Edward sadar dia bisa untuk melakukan one by one situation dengan sosok seorang Benedetta. Lihat, damage dari seorang Edward udah mulai harus diperhatikan. Tapi para pasukan dari tim Onyx mereka tidak pernah melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap Lord kali ini. Karena Lord kali ini akan berimpact sangat panjang. Snowball yang tidak ada tinggi, tapi Edward tak akan coba terperangkap dengan Tyrant. Ter-takedown shutdown pun berhasil dapat oleh seorang cewek. Sans berada di garis depan bersama dengan Kyrie. Alexa Van der Blau. Teamfight pun terjadi. Retribution from Sui. Kali ini berhasil mendapatkan Sensui, berhasil mendapatkan sosok dari Retribution. Sedangkan Kyrie harus ter-takedown, Keyboy tidak akan bisa lagi pulang karena seluruh sword skill sudah dikeluarkan untuk menyelamatkan seorang cewek. Mereka fokus untuk nangkep OHEP, tapi di sisi lain pun ada Sensui, KB. Ya, Sensui yang memenangkan Battle of Retribution. Iya. Lagi dan lagi, mau bagaimanapun ini adalah top 1 Retribution MPL Philippines season yang ke-11.
respect Retribution yang dia miliki tentunya sangat luar biasa dan menuju ke area high ground ketika sudah memiliki Lightning Truncheon dan Divine Glaive. Suns lagi dan lagi ini akan menjadi garda terburuk bagi Blacklist International kalau tidak mereka hancurkan. Karena Suns adalah satu-satunya penjaga turret dari Onyx sampai momen late game sekalipun. Oke, dan bahkan Alexa Van Flow juga bisa menjadi sebuah jawaban untuk pasukan dari tim Onyx melakukan clear. Di depan sana Sensui bakal coba di take down Kairi, damage-nya terlalu besar. Retribution telah dikeluarkan. Lagi selamat dengan 9 for 9. Iya, Boy, tapi- sudah memiliki flicker kali ini Momochan. Iya, Suns akan melakukan clear secepat mungkin sembari menunggu Kairi yang kembali lagi ke medan pertempuran. Dan sepertinya Blacklist International, mereka masih mencoba untuk mendapatkan momen yang tepat kali ini. Sensui tidak perlu terburu-buru untuk masuk sih, karena menurut aku di satu sisi pun Edward bisa ngebuka dengan Ya, Edge Center. tapi itu dia, mereka nggak bakal bisa menembus pertahanan dari Onyx karena yang terburuk bagi Blacklist adalah Suns. Mereka akan terus dihantui oleh Lilia yang betul-betul cepat sekali untuk urusan clear wave minion termasuk Lord Evolve sekalipun. Dan ketika Blacklist mengambil langkah yang salah untuk masuk ke dalam high ground, mereka blunder, itu momen bagi Onyx. Walaupun kita sempat melihat point kill yang begitu jauh 8.000 gold. jaraknya. Ini 8.000 gold juga. Dan bahkan dari segi itemnya, lihat udah lengkap dong dari OHEP. Bisa selesai juga dengan menggunakan Wind of Nature dan Rose Gold Meteor. Magic damage, check. Dan untuk basic attack physical damage juga check. Tapi- udah susah banget untuk menyentuh OHEP. Tapi ini bukan pertama kalinya Onyx berada dalam kondisi yang cukup sulit. Dan bahkan di depan sana lihat Sensui terpoking damage sedikit demi sedikit dan para pasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit split push. Kairi, the power of split push. 9 for 9 kembali menyelamatkan dirinya. Para pasukan dari tim Onyx Indonesia dalam under kondisi dan lihat damage deal dari OHEP tidak bisa dibendung. Cuma Suns menjadi jawabannya untuk saat ini. Iya. Yang masih bisa didapatkan. Dan cewek akan diandalkan untuk melakukan clear minion dan juga clear team fight dengan power of Blazing Duet. Mungkin sementara ini coba untuk mainin laning jauhnya terlebih dahulu ya. Split push bakal coba untuk dipegang oleh cewek sendiri sembari menunggu Lord yang ketiga nantinya akan muncul Profesor KB. Yang dimana kita tahu juga sebenarnya distraction dari cewek ini juga harusnya udah mulai diperhatikan juga sih sama Blacklist International. Ya, aku merasa kalau misalkan kita melihat bagaimana nantinya team fight akan tercipta, Onyx mungkin bisa melakukan counter setup. Tapi masalah utamanya siapa yang akan memicu Netherrealm dari Yue? Mungkin bisa saja Keyboy, tapi ingat ada Purify di sana. Iya, atau Lebih Suns tepatnya mungkin? kayaknya harus barengan sih sama Boots dengan Final Slash. Oke. Sehingga nanti Blazing Duet tinggal nge-follow up aja dengan biasa kepercayaan dari Onyx. Kalau Iya. gua jujur lebih setuju Boots. Boots masuk ke dalam, Boots mainin Vengeance di sana dan lihat Suns. Dia membuat para pasukan dari tim Blacklist International dan Reneja udah nggak punya lagi di sana dengan adanya Flash of Theosis. Udah ke pop up tadi. Dan kita lihat para pasukan dari tim Onyx, mereka sedikit demi sedikit udah mulai tahu gimana caranya men-counter Blacklist. Tapi Blacklist lihat, mereka pegang terus semua momentum. OHEP gak tersentuh sama sekali. OHEP di depan sana ada Keyboy. Sedikit demi sedikit untuk membuat Yue terpaksa menggunakan posisi dari Purify-nya. Purify kali ini belum ada yang Belum sama sih. sekali megang. Gak ada yang ke pop up. Oh ya, mereka benar-benar coba untuk menahan semua Purify yang dimiliki oleh Blacklist International. 3 Purify belum terpop up dan Lord masih bisa untuk ditarik ulur kali ini. Ya, ditunggu untuk Lord Evolve-nya juga, sehingga mereka ingin all in terhadap Lord Evolve, bukan Ini- Lord yang enhance. Iya, Ini kondisi Onyx dalam under 7.000 gold. iya. Mereka juga masih cukup mengerikan ketika dia tidak boleh terlalu memasakkan dan Boots di depan sana. Langsung dengan shutdown berhasil berikan oleh Yue. Non-Netherrealm untuk kali ini. Berpaskan dari tim Onyx. Mereka terbuka untuk Lord di depan Retribution. Berhasil ditahan oleh seorang Sensui. Again and again. What the Retribution. Dan Edward nampaknya akan menjadi korban yang selanjutnya. Tertake down 2 player. Onyx Indonesia gagal mendapatkan Lord. Walaupun begitu mereka setidaknya mendapatkan point kill. Iya. Lagi dan lagi dan lagi. Battle of Retribution dimenangkan oleh Sensui. Pemegang Retribution MPL season yang ke-11 untuk Filipina. Dan kali ini Lord Evolve ini jauh lebih mengerikan lagi Cimomo. Tapi ingat, masih ada Suns dengan menggunakan Lilianya. Udah pasti bisa di-clear dengan cepat dengan menggunakan Angry Gloom dan Final Slash. Hanya untuk memberikan sapaan hai saja dari Boots untuk mengusir pasukan dari Blacklist International. Keyboy! Momen yang belum dikeluarkan karena tidak ada damage yang bakal bisa diponyap. Membuat para pasukan dari tim Onyx berhasil melakukan clear minion dengan sangat cepat. Berbanding terbalik, Onyx membayar utang 5.000 goldnya. Wah, Iya. dan ini bakalan jadi comeback yang luar biasa sih. Kalau nanti Onyx plus 3.000 aja,
comebacknya berarti udah 11.000 Jimomo. Bener, Dengan bener. item yang sebentar lagi akan full bagi teman-teman dari Onyx. Perlahan tapi pasti Onyx seolah menandakan kalau mereka nggak perlu untuk menangin Battle of Retribution. Betul, betul. Mereka tinggal menangin teamfight besarnya. Dan Suns, kalkulasi yang dia berikan ke arah Yue sangat-sangat dalam dan sangat-sangat on point sekali. Sehingga sekarang target udah Final mulai berubah. Slay, Sensui. Kali ini harus mundur ke arah belakang. Dan bahkan Suns di depan sana masih mengganggu pergerakan para pasukan dari tim Blacklist International. Purify Gaming memang menyelamatkan hari dari Keyboy, tapi Purify Gaming tidak menyelamatkan hari dari Suns. Gila Suns dengan Wow, damage lihat. deal tertinggi. Wow. Dan bahkan menyusul Oheb seinstan itu. Hanya dengan sekitar 15 menit awal saja. Yes. Dan kali ini 5 menit awal dari Blacklist yang udah di build up, udah hype sedini mungkin. Lihat di sana, di Oh panggung my Filipina. God. Belum ada suara lagi. Oke, tapi kalau gitu, karena Onyx mulai membalikkan Ini keadaan. saatnya. Watch Party, mana tepuk tangannya? Let's go! Masih ada asa, bias dikit gak masalah ya. Gak masalah. Gak masalah loh, ini comeback yang lumayan besar. Karena Comeback apa? yang lumayan besar. Karena Ini mahal target loh. dari Onyx sekarang udah beda. Udah bukan Lordnya lagi. Iya. Mereka ingin mengincar pundi-pundi point kill agar nantinya Yue tidak memiliki pasif ketika Onyx mendapatkan comeback momentumnya. Yes, benar banget. Tampakkan di sini mereka harus mulai memperhatikan cewek tidak boleh juga terlalu masuk ke dalam. Meskipun dia nggak tumbang, Purify Gaming terambil. Itu lumayan cukup membuat impact. Dan Blacklist kali ini mereka yang tadinya udah mengontrol semua. Dan bahkan Oheb yang sangat perkasa di depan sana. Tapi Rene Chai bakal coba di take down. Tidak mau terlalu terburu-buru, tapi blasting shot from cewek memaksa Rene Chai mundur ke arah belakang. Yang sudah mulai harus diperhatikan adalah damage dari Ghostbuster. Terlalu sakit juga. Itu nggak boleh dipikir tidak sakit. Oh berarti ada solusi terbaru ya dari Onyx ya. Jangan berdepetan. Dan Oke. mungkin bisa bermain dengan bebas. Well nature, tapi Keyboy depan sana. Harus menunjukkan belakang cewek, hampir ter-take down. Keyboy akan menjadi korban keganasan para pasukan dari Blacklist. Di balik itu semua, 2 source kill yang berhasil dipancing oleh Blacklist International. Membuat mereka akan pede. Team fight di arah World. Wah, tapi itu hampir banget dari cewek. Namun dia masih bisa recall mundur. Dan Keyboy pun terpaksa menggunakan flickernya untuk lari dari medan pertempuran di area bawah tadi. Sementara Lord kali ini akan coba ditarik ulur terlebih dahulu. Sensui pun sudah melihat ada pergerakan dari seorang Boost dan juga Kairi. Sementara dari Onyx mereka benar-benar menunggu satu momentum yang tepat. Dan Boy. Suns, Oheb free, Keyboy dapat posisi. tapi ketahuan. ketahuan. Karena di sana langsung ada sosok dari Sensui. Ada topan ball dikeluarkan oleh Sir Kyrie. Mundur ke arah belakang. Register some for nothing. Suns masih ada Black Shoes di depan sana. Renegade. Sakratul Maut. Para pasukan dari tim Onyx mereka terpecah belah. Menjadi 2 pasukan. Yang satu mengejar ke arah Edward. Yang satu menuju ke arah Lord untuk tetap punya vision. Untuk tahu kapan mereka harus masuk. Dan Boots ingat. Posisinya tidak terlalu baik dengan adanya health bar yang hanya 50%. Iya, dan sementara ini lihat Suns masih mencoba untuk mengejar ke arah seorang Oheb, mencoba untuk melakukan poke damage aja dengan Angry Gloom ya. Queen of Nature di tangan dari seorang cewek dan bahkan 2.600 perbedaan network. Kalau sampai Onyx mereka bisa menangin dari segi team fight-nya dan dapetin kayaknya- Lord-nya, ini harusnya bisa jadi timbal balik untuk Onyx. Iya, tapi targetnya sih dari Kairi kayaknya Nah, udah ini mulai nih. berubah. Mungkin ke arah Yue juga oke-oke aja. Yue menjadi pilihan utama tapi lihat diselamatkan dengan cukup banyak source kill. Blasting dari cewek. Final slash dari Boots. Berhasil menutup itu semua tapi lihat Sensui masih bertahan hidup. Edward seorang diri. Sakratul Maut tertek oleh seorang cewek. 2 hilang. Keyboy bakal coba untuk menyelamatkan posisi dirinya. Tapi cewek masih mau lebih. Di balik itu semua Onyx tidak akan bisa ditembus karena Sensui Sakratul Maut. Sekalipun mereka mau tembus, ini akan menjadi korban jiwa yang cukup banyak. Dan ini bahkan, lihat ketika Kairi melihat di mana Sensui keberadaannya, langsung coba di all in oleh para pasukan dari tim Onyx harusnya. Karena kalau tidak, Sensui bisa meladu dengan Retribution yang sangat baik. Ingat, top 1, Retribution, Red Chai menjadi team fight pilihan utama. Suns membayang time, Yue dengan final slice yang dimiliki. Seperempat darah terakhir, langsung ada Failed Requiem dan ternyata Keyboy ter-take down. Retribution again! Kali ini gagal didapat oleh Sensui. Di balik itu semua, Kairi akhirnya menjawab tantangan atas Blacklist International. The power top number 1 Retribution Filipina. Karena Kali ini. posisi dari Kairi itu tadi nggak ada di rumput tengah yang diloncatin sama Sensui. Iya, Yes. dan bahkan kalau misalkan kita melihat dari tim fight besarnya, Kairi itu menunggu momentum. Iya. Hingga akhirnya dia memainkan flanking sekarang. Nggak mau untuk show up duluan. Ya walaupun sekarang mungkin Lordnya tidak bisa untuk mengeksekusi game kali ini melawan Blacklist International di game yang pertama. Tapi setidaknya ini akan memperpanjang nafas late game bagi Onyx. Dan ingat, 2 hero late game Onyx. Cloud dan juga Lilia sekarang sudah 6 item. Aku ulangi lagi, sudah 6 item. Sehingga team fight akan jauh lebih menarik lagi dan comeback gold
sudah di tangan dari Onyx. Ini dia 8.000 game comeback bagi Onyx di game yang pertama. Ya, dan Lord memang berhasil untuk di-clear cukup cepat dari sisi Blacklist International. Tapi at least dengan perebutan di area Lord tadi, satu buah turret base di area bawah itu bisa dipecahkan. Dengan adanya lajunya minion yang memang sempat di-clear juga oleh pemain-pemain dari Onyx tadi. Ini bener-bener match yang seru banget untuk hari ini. Ini match yang membakar seluruh penonton di seluruh region dunia dengan menonton M5 World Championship. Dan bahkan kita lihat masih dengan kondisi pergerakan dari Sensui yang menerima terlalu banyak damage dan satu orang yang selalu memberikan deal damage terbesar dan bahkan memancing dengan keributan. Sans! Gila Sans! 71 KDA dan bahkan produser bersama dengan kawan-kawan semua geleng-geleng palanya di belakang sana. Lihat bagaimana KDA yang sekarang Sans dapatkan Ranger Mas. Sesulit itu untuk menumbangkan sosok Sans di momen late game yang diberikan purple buff juga. Tapi ini dia late game dari Onyx. Ketika kita berbicara bagaimana cara mereka untuk melakukan defense, ingat Echo aja pernah kasih 7 Lord sampai Lord Evolve. Ini Blacklist baru kasih 3 dan Lord keempat di tangan dari Onyx. Ini bisa jadi comeback lagi dari kubu Onyx. Ya, yang mungkin harus dilakukan oleh para pasukan dari Blacklist adalah mereka tidak boleh terpancing dengan Kate Onyx. Ini kiting momennya bagus banget dari Keyboy. Tyrant Revenge yang selalu on point membuat Keyboy beberapa kali memicu dengan Yue yang memiliki satu buah Netherrealm. Dan tinggal kita tunggu nanti di Lord selanjutnya. Akan seperti apa caranya dan Sans mendapatkan hal tersebut. Dapat Sans! Dapetin dengan satu energy shockwave yang dia miliki. Gila Sans dengan stiker MSC yang sudah boleh dia gunakan karena dia adalah juara MSC juga Profesor KB. Pasti. Dan kita lihat di mana Onyx membayar lunas Wow. hutang. Profesor KB 8.000 hitung gold. berapa hutangnya? 8.000 gold for nothing. Kalau habis ini Onyx dapetin plus 2.000 berarti comebacknya 10.000 teman-teman. 10.000 gold comeback dengan under kondisi hampir 7 kali lipat, 2 kali lipat dari 7 kill. Wah ini Tadi jujur ya. tuh Tadi 11-2. 11-2. 11-2 poin killnya. Dan itu sangat-sangat under banget condition dari Onyx. Tapi hingga akhirnya Onyx yang awalnya cuma 2 kill dapetin 5 total kill. Blacklist yang dari 11 kill sekarang hanya bertambah 2 kill saja. Menandakan kalau late game mereka tidak baik-baik saja bagi Blacklist International dan Onyx. Perlu memperhatikan kembali bagaimana cara counter setup mereka di objektif. Di 3 Lord yang sudah didapatkan oleh Blacklist International. Point kill adalah kuncinya. Point kill adalah kuncinya. Tapi lihat pasukan dari tim Onyx berhasil mendapatkan Sensui tapi tidak mau dilakukan following up damage. Cewek terterakan dengan blast terhadap cewek. Sensui terlalu masuk ke dalam karena cewek. Yue telah mengeluarkan Red Ram. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka bisa kembali reset. Hanya ada 2 battle spell dan Wind of Nature di tangan seorang cewek. Head to head dengan seorang Uheb bisa menjadi sebuah jawaban. Tapi ingat, dari tim Blacklist International, mereka pandangan dan jangkauannya bukan ke Sans, ke cewek. Iya, cewek yang benar-benar jadi prioritas targeting dari Blacklist International. Dan sekarang harus agak sedikit bersabar, tarik ulur masih dilakukan oleh kedua belah tim. Dan kita melihat yang penting ceweknya jangan sampai tumbang. Immortality memang sudah ada di tangan dari cewek. Iya. Tapi lihat seberapa besar targeting dari pemain-pemain Blacklist. Mereka tahu siapa yang harus tumbangkan terlebih dahulu. Dan Keyboy nggak buru-buru loh untuk setup. Iya. Dia tahu kalau Sensui di late game nggak secepat itu untuk men-take down Lordnya. Apalagi ini adalah Guinevere tank jungle. Iya, biar sekarat dulu. Biar sekarat dulu, Dipop biar dulu mereka aja. bermain dengan flanking dan bermain dengan counter setup. Lihat Keyboy sekarang sudah mendapatkan posisi dan Flicker pun ready dia. Ya. Dan bahkan kali ini kalau kita lihat dari posisi lainnya, cewek mendapatkan purple buff secara gratis. Ditambah dia bisa menjalankan split push di bagian top lane. Tapi Profesor Kabir dan Momochan ini akan cukup berbahaya kalau misalnya dari tim Blacklist dia sadar, Sans akan dapetin purple dulu. Sans akan dapetin purple, Blacklist coba untuk menyisir ke arah rumput dan itu cukup berbahaya supaya Onyx gak punya tempat. Dan Kairi dapetin momen untuk flanking juga. Ingat dia full damage. Dan untuk saat ini melihat cewek yang sudah mulai turun gunung, setup akan tercipta oleh kedua belah tim. Oke, tapi nampaknya Kairi menunjukkan batang hidungnya. Renegade menciumakan hal tersebut, tapi Edward telah ketahuan posisi di arah bottom lane dan terreset begitu saja. Sensui berhasil mendapatkan Keyboy. All in terhadap seorang Keyboy, tapi Keyboy ter-take down. Masih coba untuk mundur ke arah belakang dan all in terhadap Keyboy menjadi sebuah jawaban untuk para pasukan dari tim Onyx. Tapi di balik sana, para pasukan dari tim Blacklist International, mereka kehilangan Netherrealm. Iya, dan kali ini Kairi pun juga cukup sulit sebenarnya karena posisi memang sempat melihat ada yang Edward berada di area rumput kanan sana. Tapi memang meskipun tidak tumbang, tapi at least dia jadi kepake Ivernine-nya. Ya. Iya, dan lihat
kayaknya cewek akan mendorong di bagian mid lane karena Suns melakukan zoning out dan Oke. menaruh Angry Gloom-nya di situ. Oke, itu tandanya mereka yang melakukan zoning out dari depan sana. Mereka berhasil mendapatkan boost. Oleh terhadap seorang boost. Without Trunch jangan save the day. Tapi para pasukan dari tim Onyx mencoba dengan langsung pada belakang Kyrie. Retribution from Kyrie. Save the day untuk Onyx Indonesia. Cewek langsung pulang ke arah belakang. Mencoba untuk menyelamatkan Topaz turret mereka dan Blazing Duet. Setidaknya untuk melakukan defensif. Retribution from Kyrie. Langsung berhasil menyelamatkan dan nafasnya untuk Onyx Indonesia semakin lebih panjang. Tapi ingat, mereka perlu clear wave minion mid-nya terlebih dahulu. Suns mulai terancam di depan sana karena ini Sensui tahu harus dihancurin dulu Suns-nya. Tapi lihat saat di sana mencoba menyelamatkan dirinya, masih selamat. Nano Ram telah dikeluarkan, Bestra terbuka sangat besar dan ini bencana! Win rate 100%! Onyx Indonesia pecah di tangan sang tuan rumah. Blacklist International take the game. Itu masalahnya ketika mereka mendapatkan lore tapi tumbang.